Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anna Atta Insyirah, Khairatilar Syahidan, Lizia, dan Revalina Adisti Nafala Sudrajat. Sebagai tugas penyelesaian SPI, kami mengangkat tema Fashion and Style. Fashion and style, simpelnya diartikan sebagai gaya berpakaian atau cara berpakaian. Manusia telah mengenal fashion sejak berabad-abad tahun yang lalu. Diawali dengan pakaian sederhana yang terbuat dari kulit binatang dan kulit kayu, hingga pakaian yang semakin membaik di era modern ini. Di dalam Islam sudah dijelaskan bagaimana konsep fashion and style yang tercantum dalam Al-Quran, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagiaan dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat." Jadi, inti dari konsep fashion dalam Islam yaitu yang dapat menutup aurat, kemudian juga dikatakan sebagai untuk memelihara diri dari panas sinar matahari, terhindar dari godaan syaitan, dan pastinya untuk beribadah kepada Allah. Abu Al-Hasan Ali Ibnu Nafi atau yang biasa dikenal dengan panggilan Ziryab merupakan seorang tokoh berpengaruh dalam sejarah Islam yang memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang, antara lain musik, puisi, dan fashion. Ia lahir pada tahun 789 Masehi di Irak dan kemudian pindah ke Andalusia Spanyol, di mana ia menjadi tokoh terkemuka di Istana Abbasiyah Cordoba. Hubungan Ziryab dengan fashion muslim. Ziryab sangat terkenal karena pengaruhnya terhadap mode dan gaya pada masanya. Dia memperkenalkan beberapa perubahan dan inovasi yang berdampak abadi pada fashion dan gaya muslim, khususnya di Andalusia. Selanjutnya, ada inovasi yang Ziryab ciptakan. Inovasi apa sajakah itu? Yuk simak video berikut ini. Yang pertama, Ziryab memperkenalkan pakaian yang disesuaikan dengan musim dingin dan musim panas. Dia juga membuat pakaian setengah musim antara musim panas dan musim dingin. Pakaian musim dingin pada dasarnya terbuat dari kapas atau wol hangat dan warnanya cenderung gelap. Sementara pakaian musim panas terbuat dari bahan ringan seperti katun, sutra, dan rami yang berwarna cerah dari pewarna alami. Yang kedua, gaya rambut. Ziryab memperkenalkan gaya rambut baru di Cordoba, Andalusia. Sebelumnya, orang-orang di sana memiliki rambut panjang hingga menutupi alis, juga menggantung di bahu. Sementara Ziryab memotong pendek rambutnya dengan rapih. Gaya rambut tersebut menjadi populer di Cordoba, bahkan hingga saat ini hampir semua laki-laki memotong rambutnya hingga pendek. Yang ketiga, ada aksesoris. Ziryab menekankan pentingnya aksesoris dalam melengkapi tampilan yang stylish. Ia mempopulerkan penggunaan perhiasan antara lain anting, kalung, dan gelang yang seringkali dihiasi dengan batu mulia. Ziryab juga memperkenalkan ikat pinggang sebagai aksesoris fashion. Yang keempat, kosmetik. Pengaruh Ziryab meluas ke kosmetik dan praktik kecantikan. Dia memperkenalkan teknik kosmetik baru seperti menggunakan pewarna nabati untuk mewarnai rambut dan alis. Yang kelima, deodoran. Ziryab mendorong penggunaan deodoran dan minyak wangi untuk perawatan tubuh agar tetap wangi. Kemudian yang keenam ada mencuci rambut. Ziryab menekankan untuk menjaga tubuh agar tetap bersih dengan melakukan mandi pagi dan mandi sore, serta dengan mencuci rambut secara teratur. Kemudian yang terakhir ada pasta gigi. Ziryab juga menciptakan pasta gigi untuk menghilangkan bau mulut. Dari inovasi yang diciptakan oleh Ziryab tersebut memberikan dampak sosial yang signifikan bagi kehidupan masa kini. Ide-idenya menyebar dengan cepat ke seluruh masyarakat Andalusia dan memengaruhi orang-orang dari berbagai latar belakang sosial. Kontribusi Ziryab pada busana muslim tidak hanya terbatas pada estetika, tetapi juga dengan gagasan bahwa pakaian dan perawatan pribadi harus selaras dengan iklim, budaya, dan preferensi individu. Pengaruhnya melampaui Andalusia dan ide-idenya akhirnya mencapai wilayah muslim lainnya, meninggalkan dampak yang bertahan lama pada perkembangan fashion dan style muslim.
Hingga saat ini, warisan Ziryab terus menginspirasi perancang pengaruh busana muslim. Penekanannya pada tren musiman, perhatian terhadap detail, serta penggunaan aksesoris dalam busana muslim. Pengaruh Ziryab dapat dilihat pada beragam gaya pakaian, tren mode sederhana, dan praktik berdandan meninggalkan dampak yang bertahan lama, memengaruhi cara berpakaian dan menampilkan diri muslim hingga hari ini. Busana dan gaya muslim telah mengalami evolusi yang signifikan selama bertahun-tahun, dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan sosial. Evolusi fashion muslim dapat ditelusuri kembali ke masa awal Islam dan terus berkembang serta beradaptasi dengan perubahan zaman. Periode Islam awal, dari abad ke-7 hingga ke-10. Pada masa Nabi Muhammad dan periode awal Islam, pakaian longgar seperti thawab dan abaya biasa dipakai. Kain seperti sutra dan katun sangat populer di masyarakat, dan pakaian seringkali dihiasi dengan sulaman yang rumit dan elemen dekoratif. Selanjutnya, periode Islam dari abad ke-10 hingga ke-13. Ketika Islam menyebar ke berbagai daerah, praktik budaya lokal bergabung dengan prinsip-prinsip Islam, menghasilkan gaya pakaian yang beragam. Di Afrika Utara, jilbab menjadi populer, sedangkan di Asia Selatan, shalwar kamis menjadi terkenal. Jilbab juga berkembang dalam berbagai bentuk di berbagai wilayah, seperti cadar di Iran dan nikab di Jazirah Arab. Selanjutnya, Kekaisaran Ottoman dari abad ke-14 hingga ke-20. Kekaisaran Ottoman memainkan peran penting dalam membentuk busana muslim. Pengaruh budaya Turki, Arab, Persia, dan Eropa mencampur menjadi satu. Kaftan, pakaian seperti jubah panjang, dikenakan baik oleh pria maupun wanita, sedangkan fez menjadi simbol identitas Utsmaniyah. Jangkauan kekaisaran memungkinkan pertukaran tren mode di berbagai wilayah. Selanjutnya, era modernisasi dan globalisasi dari abad ke-20 hingga sekarang. Abad ke-20 merupakan pergeseran bertahap menuju modernisasi dan globalisasi yang berdampak pada fashion muslim. Urbanisasi dan munculnya media massa berkontribusi pada penyebaran tren mode global di kalangan komunitas muslim. Muslim mulai memasukkan elemen pakaian barat ke dalam pakaian mereka dengan tetap menjaga kesopanan. Secara keseluruhan, evolusi busana dan gaya busana muslim mencerminkan sifat dinamis dari busana itu sendiri yang telah dibentuk oleh peristiwa sejarah, pengaruh regional, keragaman budaya, dan globalisasi. Busana muslim terus berkembang, beradaptasi, dan berinovasi yang mencerminkan identitas dan preferensi komunitas muslim global yang beragam. Selanjutnya ada perbedaan fashion pada masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Perbedaan antara busana dan gaya busana muslim dapat diamati ketika membandingkan perkembangan masa lalu, sekarang, dan potensi di masa yang akan datang. Pada masa lalu, busana muslim banyak dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan agama. Kesopanan adalah prinsip utama, dengan penekanan pada pakaian longgar yang menutupi tubuh dengan tepat. Pilihan pakaian bervariasi di seluruh wilayah, yang mencerminkan adat dan tradisi setempat. Kain, pola, dan desain dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia dan preferensi budaya. Gaya masa lalu dibentuk oleh faktor-faktor seperti iklim, pengaruh daerah, dan norma-norma masyarakat pada masa itu. Berbeda dengan masa sekarang, busana muslim semakin beragam, dinamis, dan terpengaruh secara global. Munculnya gerakan mode sederhana telah menyebabkan beragam pilihan gaya dan medis yang sejalan dengan prinsip kesopanan Islam. Perancang dan merek busana muslim telah muncul melayani secara khusus kebutuhan dan preferensi konsumen muslim. Adapun perpaduan elemen tradisional dan kontemporer dengan interpretasi, kreasi, dan mode sederhana yang menggabungkan tren mode global. Di masa mendatang, fashion dan gaya muslim diharapkan dapat membawa inovasi dan evolusi lebih lanjut, beberapa tren dan perkembangan potensial. Dengan meningkatnya kesadaran akan masalah lingkungan, fokus pada fashion yang berkelanjutan semakin meningkat. Busana muslim di masa depan mungkin menekankan pada bahan dan proses produksi yang ramah lingkungan. Fashion muslim masa depan cenderung merangkul inklusivitas, melayani preferensi gaya individu dari berbagai latar belakang budaya, tipe tubuh, dan keragaman budaya. Penting untuk dicatat bahwa masa depan mode tidak dapat
diprediksi, dan tunduk pada berbagai pengaruh. Perkembangan potensial yang disebutkan di atas bersifat spekulatif dan mewakili arah yang mungkin untuk fashion dan gaya muslim berdasarkan tren dan pergeseran masyarakat. Sekian penjelasan dari materi fashion dan style yang dibawakan oleh kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.